Dalam agama kita ini diajarkan untuk selalu melihat orang yang ada di bawah kita, ya kan? Jangan melihat ada orang yang di atas kita. Orang kalau jalan lihat atas, ada tiang listrik ditubruk-tubruk juga, ya kan? Udah, jalan itu lihat apa yang ada di hadapan kita. Kalau kita selalu melihat ada orang di bawah kita, maka kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Nah, saya ambil beberapa contoh misalnya. Kalau kita mengatakan kehidupan dunia saya ini payah, kehidupan dunia saya ini sulit, mari kita lihat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang meragukan bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling dicintai sama Allah? Nggak ada yang meragukan. Manusia yang paling dicintai Allah yang ada di kolong bumi adalah Habibina Muhammad. Bahkan para nabi dan para rasul itu mereka dilahirkan karena nur Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Surga itu tidak akan dibuka oleh Allah kecuali kaki Nabi Muhammad pertama kali masuk di surga tersebut. Bahkan dunia dan seisinya ini diciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Orang yang dicintai oleh Allah, Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Tapi mari kita lihat kehidupannya. Bagaimana kehidupan Nabi? Ya, kalau kita mengatakan Nabi rumah saya kontrak masih mending. Nabi itu ukuran 4x4. Kita kontrak masih bisa 3-4 kamar, masih besar, iya kan? Makan masih kalau hari ini gehu, besok ya lumayan ada rendang kan begitu. Masih kita ngerasain seperti itulah, makan apalagi akhir bulanan ayam kebuli kita bisa makan kan begitu. Masih enak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu saat beliau tidak makan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tidak masuk kecuali air putih saja. Begitu juga bintu Nabi SAW, Fatimah Zahra Al-Batul, putri Nabi Muhammad SAW. Ya, putri Nabi Muhammad SAW. Pernah satu ketika putri Nabi Muhammad sudah 3 hari nggak makan. Ya. Kemudian karena putri Nabi Muhammad diajarkan untuk tidak minta kepada manusia, mintanya kepada Allah. Datang kepada Nabi Muhammad SAW menceritakan, wahai ayahku, aku ini sudah hampir 2 hari nggak makan. Di rumah nggak ada yang bisa saya masak. Apa kata Nabi? Isbiri, sabar. Ketahuilah bahwa kau punya ayah sudah hampir 3 hari lebih nggak makan. Masya Allah. Ya. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW? Apakah Nabi tidak bisa minta Allah Ta'ala? Oh, kalau Nabi minta begini, ya Rob, turun musuh makanan dari surga. Bukan lagi restorannya Abu Qadir, bukan. Nah, dari surga langsung Allah minta, oh turun, bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Memberikan taklim, memberikan pengajaran kepada kita bahwa kau punya Nabi yang paling dicintai oleh Allah, kau punya Nabi yang paling disayang oleh Allah, kau punya Nabi yang paling sempurna hidupnya seperti ini. Karena dunia menurut Nabi teh hina, laibun, walagun, watakatsur, itu dunia. Wa ma hayatud dunya illa laibun, walahun. Dunia ini mainan. Nah, orang main bola gitu lah. Dunia ini mainan, enggak lama. Dunia yang kecil, ya, musibah, ya. Makanya kata ulama, ya wala taj'al musibatana fi akhiratina. Ya Allah, jangan kau turunkan musibah dalam agama kami. Jangan kau turunkan musibah dalam agama kami. Kalau Allah mau turunkan musibah di urusan dunia sajalah. Urusan dunia, enggak makan, punya hutang, sakit, itu kecil, yang begitu teh kecil, enggak ada artinya dibanding musibah urusan akhir. Berat badan sehat, kaya raya, masya Allah, mobil banyak, rumah bertingkat, mati masuk neraka. Ya kan? Jadi dunia itu kita harus anggap dulu bahwa dunia itu terlalu hina. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, kalau seandainya dunia ini punya nilai seperti sayapnya burung, ya, sayapnya nyamuk, punya nilai, sayapnya sebesar sayapnya nyamuk, ya. Niscaya aku tidak berikan dunia ini kepada orang kafir. Kalau dunia itu punya nilai, ya, karena dunia tidak punya nilai, maka orang kafir pun diberi dunia sama Allah Ta'ala. Orang fasik diberikan dunia, orang ahli maksiat diberikan dunia sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dunia menurut Allah tidak punya nilai sama sekali. Bukan berarti kita nggak boleh ngejar dunia, ya. Bukan berarti ya udah kalau gitu hidup miskin-miskinan gitu deh. Enggak. Saya tidak memerintahkan kalian miskin. Enggak, bukan. Cuman saya memberikan bayangan seperti itulah. Jadi supaya ada kesiapan, sedia payung sebelum hujan. Kalau nggak hujan, minimal nggak kepanasan gitu. Tapi sudah sedia. Orang itu kalau siap miskin, beda dengan orang yang tidak siap miskin. Kalau dia siap miskin, bukan berarti dia mau miskin. Siap. Kalau suatu saat nanti
Dia miskin, dia udah siap. Kalau kaya, ya alhamdulillah. Tapi sudah dipersiapkan. Ya, ibarat gini nih. Beda orang punya persiapan, mau bertanding nih, punya persiapan dulu. Beda sama orang yang tidak punya persiapan. Kalau sudah dia punya persiapan, kayak orang main bola misalnya, Persib teh mau bertanding sama non teh, Persibaya, kan begitu persiapannya itu diatur lihat kekuatannya, persiapan, ya kan? Kalau seandainya persiapan itu tidak terjadi, ya alhamdulillah. Tapi kalau terjadi sudah siap. Nah, kita ini lebih baik siap miskin daripada siap kaya. Kira-kira kita siap yang mana nih? Kaya. Kalau kita siap kaya, nggak jadi kaya, gelo. Pasti siap kaya. Tapi kalau kita siap miskin, tenang. Kaya, alhamdulillah, kan gitu. Miskin, udah siap saya kok. Udah siap saya. Saya nggak goyang dengan kemiskinan. Kemiskinan tidak bisa mempengaruhi ibadah saya. Kemiskinan tidak menjadikan luluh daripada ibadah saya. Kemiskinan tidak menjadikan saya lepas daripada sholat tahajud. Kemiskinan tidak menjadikan saya melepaskan Al-Quran. Kemiskinan tidak menjadikan saya tidak hadir majelis taklim. Kemiskinan tidak menjadikan saya lepas sholawat kepada Nabi. Makin saya miskin, makin saya getol kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Bisa tuh. Jadi seri betul sih. Masya Allah. Jadi nggak usah ya. Makanya kata Muhammad, beruntunglah kalian kalau kalian mendapatkan akhirat. Karena orang kalau mencapai akhirat itu adalah orang-orang pilihan. Nah, ibu bapak sekalian ini dipilih sama Allah Ta'ala. Hadir di majelis ini pilihan. Biasanya jamaahnya kan banyak full, tapi mana yang lain? Nggak dipilih oleh Allah Ta'ala. Minggu ini Allah pilih orang-orang yang khusus, dipilih Allah. Fulan disebutkan. Udah disebutkan sama Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang dipilih digerakkan hatinya oleh Allah Ta'ala. Buruan berangkat ente. Nah, disemangatkan sama Allah Ta'ala, didorong sama Allah Ta'ala, sehingga kita hadir. Makanya kita wajib bangga manakala kita duduk di majelis yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Apa artinya? Artinya Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Ada kecintaan yang paling abadi melebihi cintanya Allah? Nggak ada. Ada cinta yang paling suci melebihi kesucian cinta yang datang dari Allah? Nggak ada. Cinta yang paling abadi adalah cinta yang datang dari Allah. Orang itu kalau sudah dicintai oleh Allah, dunia yang menjadikan orang lain berat, maka kita diberikan kekuatan oleh Allah. Diberikan kekuatan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia bertubi-tubi diberikan ujian urusan duniawiyah, tapi memang Nabi Muhammad dipersiapkan oleh Allah untuk apa? Untuk menghadapi dunia segetir apapun dipersiapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita coba mempersiapkan seperti itu, ya, mempersiapkan seperti itu. Jadi persiapkan hidup ini, persiapkan yang terjelek. Tapi bukan berarti sudon, husnudon tetap kepada Allah, tapi persiapkan mental kita bahwa mendapatkan sesuatu yang terjelek. Kita melamar pekerjaan nih, siapkan. Kalau gagal harus siap. Gagal harus siap. Kalau berhasil, alhamdulillah. Itu aja. Jadi begitu. Oh, nggak diterima. Oh, saya udah siap. Tenang aja. Senyum. Ya. Bukan diterima, senyum. Ditolak, nangis kita, manyun kita, ya kan? Ini anak-anak muda mau ngelamar perempuan teh, siap untuk ditolak. Ya, jangan pede banget, jangan. Siap untuk ditolak. Kalau kena, alhamdulillah, ini rezeki saya. Kalau nggak kena, ya senyum aja. Hilang satu, tumbuh sakit. Jadi sikap hidup ini sederhana sebenarnya, ya Bu ya. Gitu Bu. Jadi ibu juga begitu, mengharap mantu lagi. Oh, ini kira-kira nggak? Kalau cocok serahin sama Allah Ta'ala, udah tenang aja. Jadi alhamdulillah, nggak jadi pasti ada hikmahnya. Sebab kita ini jangan berpikir apa yang baik menurut akal kita, baik menurut Allah. Belum tentu. Orang kadang-kadang kita lihat baik, ini orang Masya Allah, ini orang soleh. Oh, menurut kita nih, hadir pengajian, begitu diambil mantu, keluar aslinya, keluar taringnya, menyerupai jurik. Ya yang begitu Pak, banyak. Waktu gol sebelum, kan biasa kalau sebelum diambil kan, wow, pecinya putih rapi, baju kuku, ya, depan mertua teh, Allah, sholatnya teh, wow, sholawatnya Masya Allah hadir. Kita kan tertipu ya, kita ini banyak lihat casing ya, makanya kita anggap, oh ini casingnya bagus nih, nah casingnya bagus nih, nah ini mending ini yang diambil apa kita? Begitu dilihat casingnya, HP-nya produk Cina, rusak dipakai, kasihan kita punya anak, ya, kasihan kita punya anak. Makanya begitu kita lihat ini baik, serahkan sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau ini baik buat anak saya jadikan, kalau enggak jauhkan 200 kilo dari kita. Paham tak ya? Jadi itulah nasihat dari para Imam Al-Haddad. Yang penting adalah urusan dunia. Sebenarnya masih ada 4 ini, baru 1 ini.
Ini kalau saya bahas yang ketiga bisa sampai asar nih Bu. Ibu udah pada gini-gini perutnya udah. Insya Allah disambung bulan